Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vela Eldayani dengan NIM A1B1252122. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara terhadap Nyimas Muazzomi. Ibu Nyimas Muazzomi selaku narasumber pada wawancara kita kali ini. Sebenarnya terima kasih kepada Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai. Baiklah, kita langsung mulai wawancaranya. Di sini kami mau tanya sama Ibu, sudah berapa lama menjadi dosen dan apa yang membuat Ibu tertarik untuk menjadi dosen? Terima kasih, Bella. Iya. Saya menjadi dosen sejak tahun 2005. Ya, sudah ya, jadi dosen. Sudah kira hampir 20 tahun. 20 tahun. Ya, 20 tahun. Yang membuat Ibu tertarik menjadi dosen itu apa, Bu? Banyak yang saya dapat setelah saya dosen. Sebenarnya saya memang pernah mengajar di sekolah tingkat SMA atau aliyah, madrasah aliyah. Jadi sebenarnya saya itu memang sudah tertarik. Jadi dulu sebelumnya udah mengajar, kemudian meningkat menjadi dosen ya. Jadi sejak saya dosen itu saya punya pengalaman tersendiri bagi saya sendiri. Begitu luasnya pengalaman yang dapat menjadi dosen ini, banyak manfaat sekali ya, karena kinerja seorang dosen dituntut yang bukan berarti dituntut beban kerjanya, tapi memang harus seperti itu, kita punya tanggung jawab menjadi dosen ya. Kita ada tridharma ya, mengabdikan diri sebagai seorang dosen itu bukan mengajar saja, kemudian meneliti apa yang akan diteliti di masyarakat, kemudian ada pengabdian pada masyarakat. Jadi dosen itu sungguh luar biasa bagi saya. Tapi saya terus belajar supaya lebih mencari wawasan dan semoga manfaat dari dosen, berguna bagi orang lain. Baik, selama Ibu menjadi dosen, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi mahasiswa dalam proses belajar pada saat ini, menurut pandangan Ibu? Ya, tantangan bagi mahasiswa belajar ya. Saya ini ada ngajar 2 mata kuliah. Pertama, mata kuliah di bidang agama. Yang kedua di bidang PAUD, PAUD. Nah, jadi ada umum dan ada agamanya. Jadi kedua-duanya punya tantangan lah ya. Mahasiswa mungkin ya kalau menghadapi pembelajaran agama mungkin mereka perlu belajar, perlu pemahaman yang dalam, karena di tingkat mahasiswa mereka sudah kritis memahami sesuatu. Jadi mendalami sesuatu permasalahan itu tidak hanya belajar namun pelajari, memahami ya, mendalami suatu permasalahan bagaimana pandangan agamanya secara agama. Jadi mereka supaya mempunyai wawasan agama yang dalam, tidak seperti biasa mereka mungkin hanya belajar doang mengharapkan nilai ya, tapi di sini mereka memang betul-betul untuk sebagai mereka berperan sebagai manusia, punya tugas dalam agama dan bermanfaat bagi orang lain, kemudian nanti kinerja mereka seperti apa ke depan. Jadi tantangan itu harus kita hadapi dan bersikapi sebagai seorang mahasiswa, perlu belajar, menggali ilmu ya, baik agama maupun umum, supaya nanti mendapat ilmu yang lebih berkah dari Allah ya. Tadi Ibu kan menyebutkan kalau mahasiswa itu harus menghadapi tantangan. Nah, menurut Ibu gimana sih karakter mahasiswa yang ideal menurut Ibu menjadi mahasiswa yang baik dalam dunia perkuliahan? Oke. Jadi mahasiswa yang baik itu menurut saya ya, dia punya prinsip, punya karakter ya. Karakter itu kan watak, sifat atau sikap ya. Ya sikapnya ya berkarakter yang baik ya, disiplin, kemudian punya adab ya. Adab itu adalah karakter ya, akhlak gitu ya, dan misalnya akhlak harus punya akhlak, maksudnya adab yang baik kepada teman, kepada dosen, kepada sivitas akademik wawasannya ya gitu. Jadi adab dulu baru ilmu, kemudian ilmu itu nanti dikembangkan, berinovasi lagi sesuai yang apa diajarkan oleh dosennya, dan
jurusan dipilihnya. Jadi supaya mereka nanti punya kinerja yang baik ke depannya untuk masyarakat, dirinya dan masyarakat, agama dan masyarakat. Ya, jadi berguna dong Pak ilmunya. Dari penjelasan Ibu tadi ada saran atau masukan nggak untuk kita manusia, mahasiswa itu untuk dapat meraih prestasi selama kuliah? Karena kan kita mahasiswa itu sering terkadang kita malu untuk mengungkapkan prestasi kita atau kita malu untuk berbicara di depan umum. Nah, menurut Ibu ada saran atau masukan nggak untuk kita mahasiswa, apalagi khususnya kami para mahasiswa baru? Ya, sebenarnya banyak sekali yang harus kita sikapi. Sebenarnya kan duduk di kursi sekolah di bangku sekolah. Nah, sekarang menjadi mahasiswa lebih kritis lagi, berinovatif, ya, berkreasi atau berkreativitas, ya. Kemudian nanti ya kinerja kita sebagai seorang mahasiswa itu memang diharapkan untuk ke depannya nanti manusia ya mengguna bagi masyarakat, agama dan masyarakat besar bangsa gitu ya. Nah itu jadi perlu berinovasi, kreativitas itu penting gitu ya, berinovatif. Jadi belajar dan belajar terus menggali ilmu, belajar dan belajar, kemudian berkreasi dan kreativitas, kemudian berinovasi. Apalagi sekarang tantangan banyak ya. Ada media-media yang harus kita pelajari, kemudian media itu menjadi suatu pembelajaran bagi kita untuk menuju suatu kesuksesan. Saya dengan ilmu-ilmu yang telah ada dan kita kembangkan kita sebagai mahasiswa supaya pola pikir wawasan nasional itu lebih tinggi lagi dan berguna bagi masyarakat. Oke, baik. Tadi penjelasannya sungguh luar biasa ya. Ada pengalaman yang berkesan nggak sih Bu selama Ibu menjadi dosen? Oh, sungguh banyak sekali sebenarnya. Ya. Sampai-sampai saya lupa juga ya. Dari tahun 2005 banyak sekali pengalaman. Apalagi saya pernah ngajar di kelas jauh. Begitu luar biasa pengalaman saya dapat Banyak ya begini di sana begini di kampus begini ya, kampus Unjai sebelumnya juga. Jadi banyak sekali pengalaman, apalagi antar dosen, antara ketemu teman ya, sama teman dosen. Banyak pengalaman saya gali dari mereka, apalagi yang senior gitu ya. Nah saya belajar menggali ilmu dari mereka, kemudian saya pelajari, kemudian saya bagaimana menggali lagi bagaimana cara lagi ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan terakhir. Itu pertanyaannya, apa sih harapan Ibu terhadap generasi mahasiswa pada era sekarang? Harapan saya supaya mahasiswa itu belajar dengan baik, kemudian nanti berkreativitas, berinovasi ya. Seperti tadi saya bilang ya, ilmu itu supaya bermanfaat untuk orang lain, ke dirinya dan orang lain, ke bangsa ya, untuk nusa dan bangsa, agama terutama sekali. Ya belajarlah terus menggali ya, dengan berbagai macam sekarang ada digital segala macam sekarang media ya. Nah, kita sebagai manusia punya wawasan tinggi, tentu lebih kritis menghadapi masalah hidup, masalah di kampus. Nah, kita harus meneliti bagaimana memahami sesuatu masalah dan bagaimana kita belajar dengan baik supaya ilmu kita itu terus digali bermanfaat dan dikembangkan nanti untuk masyarakat ya. Pengembangan ilmu yang kita dapat itu diberikan kepada masyarakat. Kita sebagai insan pendidikan tentu seperti itu belajar, kemudian mengajarkan, gitu kan seperti itu. Jadi supaya wawasan kita ini berkembang di masyarakat. Jadi belajar terus, berimprovisasi lah, berkreasi lah gitu ya, berkreatif lagi, berinovatif supaya lebih ini bagi kita dan orang lain. Baiklah Ibu, terima kasih atas waktu dan jawaban yang telah diberikan selama wawancara ini. Semoga jawaban yang telah diberikan Ibu tadi dapat bermanfaat bagi khususnya saya dan para penonton. Demikianlah wawancara pada hari ini. Saya Vela Eldayani mengucapkan terima kasih dan maaf apabila terdapat kesalahan selama wawancara. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.